ini adalah ibadah terakhir saya melayani pada hari ini. Dan kebetulan saudara, hari ini adalah sebetulnya kali pertama saya berkhotbah di Gereja Mawar Sharon, Surabaya Timur. Dan saya terima kasih untuk Pastor Lianggono yang sudah memberikan kesempatan buat saya. Saya mendengar kabar sukacita dari Anda. Kalau nggak salah 3 bulan yang lalu Anda mulai baru dengan 900 orang, tiba-tiba meledak menjadi 2.500 orang hanya dalam beberapa bulan. Ini luar biasa, ada tepuk tangan bagi Tuhan. Dan khusus hari ini, saya memang sengaja diberikan tugas atau mandat berbicara sepanjang hari untuk menanam fondasi mengenai gereja Mawar Sharon khususnya di timur ini. Jadi apa yang saya bagikan ini adalah bersifat basic dan ini fondasi. Saya tadi berkhotbah ada 5 judul. Yang pertama adalah bertahan hingga akhir. Saya sampaikan ada 2 modal utama orang percaya di akhir zaman harus miliki. Supaya kita tidak menjadi bilangan orang-orang yang murtad di akhir zaman. Yang kedua adalah lebih dari sekedar ke gereja. Saudara, ada banyak dari kita itu di satu titik itu mentok, merasa bahwa kebutuhanku gak terpenuhi. Dan banyak orang akhirnya terjebak dan berpikir bahwa sebaiknya aku pindah gereja saja. Gitu ya. Lalu, tapi ternyata itu bukan solusinya. Jangan-jangan Anda harus naik ke next level. Dan Anda perlu dengarkan pesan ini. Lalu yang ketiga adalah kegerakan Allah di akhir zaman. Saudara, saya percaya Tuhan itu sampai hari ini masih bekerja. Selama hari dikatakan masih siang, Tuhan sedang bekerja. Katakan amin. Dan ketika Tuhan itu bergerak, kalau gereja itu hidup, tidak mati rohaninya, maka kita bisa sense sebetulnya kalau Tuhan lagi bergerak. Nah masalahnya ketika Tuhan gerak, apakah kita juga bergerak bersama dengan Tuhan? Nah apa itu kegerakan Allah? Dan saya jelaskan bagaimana bisa tergabung dalam kegerakan Allah. Nah ibadah yang keempat, yang barusan, saya menjelaskan ternyata ada perbedaan antara orang banyak dengan murid Yesus. Ada perbedaan yang fundamental, yang sangat mendasar. Saudara, saya jelaskan apa perbedaannya termasuk apa berkat yang dimiliki oleh murid dan bukan sekedar orang banyak. Dan di ibadah terakhir ini, saya memberikan judul memikul kuk yang dipasang Yesus. Tapi saya merasa bahwa saya perlu ganti judulnya, saya memberikan judul baru, judulnya adalah umat yang apostolik. Katakan umat yang apostolik. Saudara, waktu Yesus naik ke sorga, sebelum naik ke sorga, Yesus itu memberikan amanat agung. Pergi jadikan semua bangsa muridku. Lalu sebelum dia naik ke sorga, dia memberikan pesan kepada murid-muridnya untuk tunggu dulu sampai Roh Kudus yang dijanjikan itu tercurah. Lalu apa yang terjadi, saudara? Ketika mereka menanti-nantikan dan terjadi pencurahan Roh Kudus, tiba-tiba gereja mula-mula itu dilahirkan. Lalu apa yang terjadi? 3.000 orang diselamatkan. Lalu berikutnya 5.000 orang diselamatkan, saudara. Di dalam Kisah Rasul yang Kisah Rasul 2 itu 3.000 orang diselamatkan. Kisah Rasul 4, 5.000 orang laki-laki diselamatkan. Dan jumlahnya bertambah dalam Kisah Rasul 5, para rasul itu kemudian ditangkap, disesah oleh majelis agama pada waktu itu. Kisah Rasul 7, Stefanus mati menjadi martir. Lalu Kisah Rasul 8, akibat penganiayaan itu saudara, ternyata para rasul akhirnya tersebar ke Yudea dan Samaria. Injil tiba di tanah Samaria. Lalu Filipus pergi berkhotbah di Kisah Rasul 8 itu, tanah Samaria menerima firman Allah. Lalu Saulus pada waktu itu pergi ke rumah-rumah untuk menangkap orang-orang Kristen di zaman itu. Saulus yang kemudian berubah menjadi Paulus. Saudara, dalam Kisah Rasul 9, pertobatan Saulus. Dalam sebuah perjalanan tiba-tiba ada nyala terang, lalu Saulus itu berjumpa dengan Yesus. Ya, Saulus itu berkata, siapakah engkau? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Dan hari itu dia menjadi buta, dan beberapa hari kemudian ya dia disuruh Tuhan untuk pergi ke satu orang, saudara, dan dia mendoakan dan matanya selaput itu gugur, dia bisa melihat kembali. Dan sejak hari itu dia menjadi pengikut Yesus yang radikal. Saudara, ya Kisah Rasul 11, Fenisia, Siprus, Antioquia menerima firman Allah. Dan kali ini kita mau baca di Kisah Rasul 11, ayat 19 sampai 26. Saya memberikan kesempatan untuk
tim operator, saudara, karena saya ganti ayatnya, saya ganti judul, saya ganti ayat. Jadi mari kita buka sama-sama Kisah Rasul pasal yang ke-11, kita baca di ayat 19 sampai ayat yang ke-26. Bagi Anda yang sudah menemukan, katakan amin. Oke, Kisah Rasul 11, kita baca mulai ayat yang ke-19 sampai ayat 26. Oke, kita tunggu ya, kita kasih support buat tim multimedia kita, it's okay. Karena saya memang ganti ayat, saudara. Kisah 11 ayat 19 sampai 26 dikatakan begini. Sementara itu, banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Oke, mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi, di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia. Dan berkata-kata juga kepada orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Ini adalah gereja pusat mereka, Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antioquia tadi. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka tetap setia kepada Tuhan. Dan karena Barnabas adalah orang baik penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu berapa lama, saudara? 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Nah, kalimat terakhir ini kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Nah, coba perhatikan saya. Saudara, dari zaman pencurahan Roh Kudus, lalu 3.000 orang diselamatkan, 5.000 orang diselamatkan gitu ya. Lalu tanah Samaria menerima firman Allah, lalu Saulus bertobat gitu ya. Saulus yang sebelumnya memenjarakan orang-orang Kristen, lalu bertobat. Lalu Injil itu karena penganiayaan tiba semakin hebat, Injil itu orang-orang Kristen di Yerusalem akhirnya terpencar kemana-mana. Mereka menjadi pendatang-pendatang karena penganiayaan, saudara. Ya, mereka ada yang tiba di Siprus, ada yang tiba di mana? Ada yang tiba di Fenisia, Siprus, dan ada yang turun di Antioquia. Ya, dan apa yang terjadi? Ternyata di situ mereka memberitakan Injil. Katakan memberitakan Injil. Saudara, situasi mereka nggak mudah loh. Di zaman itu orang Kristen itu dianiaya. Dengan kata lain, mereka tuh dicari-cari. Kalau sampai mereka ketangkap, mereka itu ancamannya nyawa. Sama seperti di zaman kita waktu COVID. Bedanya kalau dulu zaman COVID, ancamannya adalah kena virus dan meninggal. Ya, tapi di zaman itu mungkin situasinya agak sedikit berbeda. Bukan COVID, tapi penganiayaan. Jadi orang Kristen itu ditangkapi di rumah-rumah mereka. Kalau mereka kedapatan mereka mempercayai Yesus Kristus yang dianggap sekte sama mereka. Saudara, mereka akan terancam dipenjara dan dibunuh. Itu sebabnya mereka tersebar. Nah, coba Anda bayangkan jadi orang-orang Kristen di zaman itu. Pasti nggak mudah pindah kota. Belum lagi ngerintis usaha baru. Semuanya serba baru. Tidak sedikit mungkin yang homeless, nggak punya rumah. Tapi mereka mencoba berdagang, mungkin mereka coba ini. Dan hidup mereka itu nggak mudah. Yang baru punya bayi harus melarikan diri pergi ke sana. Tapi yang luar biasa, sekalipun dalam penganiayaan yang hebat, ya, mereka itu tetap memberitakan Injil. Itu yang powerful. Kondisi gereja hari ini belum tentu loh kita bisa seradikal itu. Buktinya apa, saudara? Di masa-masa pandemi, banyak orang ketika disuruh kerjakan visi Tuhan, tidak sedikit loh yang berkata, aduh kita ini sudah susah, zaman pandemi sudah susah, ekonomiku sulit, kok masih disuruh memenangkan jiwa, kok masih disuruh kerjakan visi Tuhan. Ada orang-orang Kristen yang begitu. Tapi di zaman itu mereka itu juga
mengalami pandemi dalam tanda kutip. Mungkin mereka kehilangan pekerjaan utama mereka harus ngerintis usaha baru di kota baru. Ya mereka jadi pelarian, ada yang mungkin kehilangan banyak hal dan lain sebagainya. Tapi yang luar biasa, mereka tidak pernah meninggalkan visi Tuhan. Itulah yang saya namakan mereka ini adalah umat yang apostolik. Kemanapun mereka tersebar, mereka menetap di situ, mereka tetap mengemban misinya Yesus. Itu powerful, saudara. Lalu apa yang terjadi di Antioquia khususnya? Waduh, berkembang orang-orang yang terima keselamatan, saudara. Sampai-sampai berita ini terdengar di gereja pusat mereka, yaitu Yerusalem. Dikirimlah Barnabas ke situ. Waktu Barnabas di situ, melihat di situ, ternyata kasih karunia Allah melimpah atas mereka. Saudara, Barnabas akhirnya berinisiatif untuk apa? Membangun jemaat Antioquia. Dia menggandeng Saulus, ya dia angkut Saulus, lalu tinggal menetap untuk beberapa saat di Antioquia untuk mengajar mereka. Lalu apa yang terjadi? Dikatakan sejak hari itulah di Antioquia lah murid-murid itu disebut sebagai Kristen. Nah disinilah sejarahnya. Nah dari sini Anda bisa tahu ternyata orang Kristen itu bukan cuman sekedar orang yang rajin ke gereja. Tapi orang Kristen itu adalah murid, katakan murid. Jadi di zaman itu terjadi perbedaan dengan di zaman sekarang. Kalau di zaman itu mereka disebut Kristen itu adalah murid. Kalau di zaman sekarang disebut Kristen itu adalah orang yang beragama Kristen. Sedangkan orang yang percaya kepada Yesus belum tentu murid. Kalau murid pasti percaya kepada Yesus. Tapi di zaman itu orang Kristen itu murid. Dan kalau murid itu pasti sudah percaya Yesus. Masalahnya tidak semua orang percaya atau tidak semua orang Kristen di zaman hari ini itu adalah murid. Saudara. Padahal goalnya Tuhan itu bukan sekedar menjadikan orang yang tidak percaya menjadi percaya kepada Yesus. Goalnya Yesus itu adalah go and make disciples. Pergi dan jadikan semua bangsa muridku, kata Yesus. Katakan amin. Jadi Tuhan itu gak mau kita ini sebatas lahir baru, percaya kepada Yesus, titik. Tuhan ingin kita menjadi muridnya. Ada amin, saudara? Nah, disinilah yang menjelaskan kenapa ya mereka itu radikal. Ternyata mereka murid, bukan cuma sekedar Kristen. Dan baru, karena mereka murid, baru hari itu mereka dikasih label. Karena mereka itu mencerminkan Kristus. Kata Kristen itu sebetulnya artinya Kristus kecil. Itu adalah kalimat ejekan untuk orang yang mengikut Yesus di zaman itu. Ya, sama seperti gini loh. Kalau kita ini zaman dulu ya, zaman kita sekolah kan kita itu sering ada ejekan-ejekan. Kita ini disebut dengan nama orang tua kita, betul ya? Ya saya misalnya papa saya namanya siapa, si A gitu ya. Si A gitu kan. Kita dulu kecil gitu kan. Nama orang tua kita dipanggil kan. Itu ya dibuat bahan buli-bulian. Nah zaman dulu itu juga sama karena mereka ini mempercayai Yesus, Kristus gitu ya, Kristus. Mereka itu akhirnya dicap sebagai Kristen tapi tujuannya untuk membuli. Artinya Kristus kecil kamu itu. Kamu itu Kristen. Jadi itu sebagai olok-olokan, bahan labeling. Kenapa kok mereka dilabel seperti itu? Karena mereka mencerminkan karakter Kristus. Mirip sama Yesus memang. Karena mereka adalah murid. Ya. Nah, beda dengan sekarang. Kalau hari ini lihat orang Kristen belum tentu murid. Tapi kalau dia murid dia pasti orang Kristen. Ada banyak orang yang percaya Yesus belum tentu dia murid Yesus. Saudara. Loh dari mana saudara? Karena gini, untuk menjadi murid Anda perlu memutuskan 3 hal. Ini adalah syarat menjadi murid Yesus. Lukas 14 mencatat ada 3 syarat untuk menjadi murid. Kalau 3 syarat ini tidak Anda penuhi, maka Yesus ngomong engkau tidak dapat menjadi murid. Yang pertama, kalau engkau tidak membenci ayah, ibumu, saudaramu laki-laki, saudaramu perempuan, bahkan dirimu sendiri, nyawamu sendiri, engkau tidak dapat menjadi muridku, kata Yesus. Apa maksudnya membenci di sini? Membenci di sini adalah engkau mencintai Tuhan lebih daripada segalanya, sehingga kalau di-compare cintamu kepada Tuhan dengan yang lain, itu seperti benci dengan cinta, perbedaannya.
Yang kedua, kalau engkau tidak menyangkal dirimu dan pikul salib setiap hari, kau tidak dapat menjadi muridku. Yang ketiga, kalau engkau tidak melepaskan dirimu dari segala milikmu, engkau tidak dapat menjadi muridku. Artinya melepaskan diri itu bukan kita ini menjual segala aset kita, lalu kita tidak punya apa-apa. No. Artinya apa? Kalau engkau punya uang, hatimu gak boleh melekat ke uang. Kalau engkau punya properti, hatimu gak boleh melekat ke properti. Kalau engkau punya pencapaian, hatimu gak boleh melekat ke sana. Itu namanya melepaskan diri dari semua milikmu. Katakan amin. Saudara. Nah, itu gak mudah. Di zaman itu akhirnya banyak orang yang undur untuk menjadi muridnya. Saudara. Nah, hari ini saya mau tanya, berapa banyak di antara Anda yang kepengen jadi murid Yesus? Yang ingin menjadi murid Yesus. Nah, ternyata kebenarannya, dari semua orang yang ingin menjadi murid Yesus, belum tentu benar-benar menjadi murid Yesus. Kenapa? Karena harganya mahal. Saya tadi sempat jelaskan, saudara, satu kali saya itu pernah lihat di sebuah etalase, sebuah jaket denim, jaket jeans. Bagus, di etalase bagus, saya masuk, saudara. Begitu masuk, yang pertama saya lihat langsung ada label harganya. Ya, nggak mungkin, Anda juga sama kan? Begitu masuk pasti yang Anda lihat label harganya. Nggak mungkin lihat jahitannya, begitu nggak mungkin. Yang Anda lihat pertama pasti harga. Begitu saya lihat harganya, saya langsung pelan-pelan, pura-pura lihat yang lain. Lalu pelan-pelan keluar. Kenapa saudara? Harganya 5 juta, jaket jeans biasa gitu. Bagi saya, walaupun saya punya uangnya, tapi saya tidak sudi membeli jaket seharga begitu. Saudara, kalau Anda tanya, Pastor Fuji, masih kepengen gak jaket itu? Masih, karena bagus. Tapi kenapa sampai hari ini saya belum memilikinya? Simple, karena saya tidak siap bayar harganya. Begitu pula, beberapa tahun yang lalu, ketika, ayo siapa yang mau ke Israel bersama dengan Pastor Philip? Banyak jemaat Jakarta kepengen. Begitu datang tour and travelnya, menjelaskan harganya berapa, banyak yang mundur, saudara. Loh, katanya kepengen, iya kemahalan gitu ya. Sama seperti kita. Kalau kita ditanya, siapa yang ingin menjadi murid Yesus? Banyak yang angkat tangan. Tapi kenapa kok gak jadi murid Yesus? Ternyata waktu Tuhan sodorin harganya, kok mahal. Disuruh sangkal diri setiap hari. Enak aja Tuhan disuruh ngampuni dia. Dia itu sudah bolak-balik buat salah. Kalau tak ampuni lagi, dia akan ngelunjak. Dikasih hati, minta rempelah. Gak mau aku. Dia sudah berkali-kali dia buat salah. Biar jadi pelajaran, aku tidak sudi mengampuni dia. Padahal Tuhan suruh apa? Sangkal dirimu, pikul salib setiap. Gampang gak? Gak gampang loh jadi murid Yesus. Enak aja dia yang salah kok gua yang disuruh minta maaf. Mau ditaruh mana harga diriku? Nah, kesenggol egonya. Gitu ya. Sedangkan harga untuk jadi murid Yesus apa, saudara? Serahkan hak. Serahkan hakmu. Sangkal dirimu. Halo, amin. Waduh, tiba-tiba ada janjian ini hari ini itu harus ke gereja. Melayani Tuhan. Tiba-tiba ada gantau. Cuannya besar. Anda mau pilih melayani Tuhan atau cari cuan? Padahal sudah dijadwal. Waduh, ini kalau aku lewatkan, aku lewatkan keuntungan besar nih. Nah, di titik ini, syarat yang pertama, apakah kau mencintai Tuhan lebih dari semuanya ini? Nah, gak gampang kan? Gitu kan? Gimana nih antara pilih cuan atau ke gereja? Gitu ya. Terus apa lagi, saudara? Disuruh melepaskan diri kita dari segala milik kita. Saudara, apa yang Anda makin dekat sama Tuhan, Anda disuruh melepas banyak hal yang berharga dalam diri Anda. Gak gampang. Begitu kita tahu harganya, gak gampang untuk jadi murid. Nah, di sini menjelaskan, ternyata umat di zaman Kisah Rasul, saudara, mereka yang tersebar karena penganiayaan, berarti mereka itu ikut Yesus gak gampang ya. Mereka itu gara-gara mereka percaya sama Yesus, hidup mereka jadi susah. Mereka harus pindah kota, mereka harus ngerintis hal yang baru, mereka mungkin harus ketimpa masalah, mereka dikejar-kejar sama penganiaya gitu ya. Dan
Yang luar biasa, mereka tidak kecewa sama Tuhan, mereka tidak menghujat Tuhan, mereka tidak meninggalkan Tuhan, mereka malah memberitakan Injil. Inilah murid, katakan amin. Ini loh umat yang apostolik. Ada amin? Nah yang jadi pertanyaan, kok mereka itu bisa jadi umat yang apostolik? Coba kita kembali ya, coba kita kembali flashback. Murid-murid disuruh menantikan janji Bapa. Begitu Roh Kudus tercurah, gereja mula-mula hadir. 3.000 orang diselamatkan, lalu gereja mula-mula itu lahir. Dari situlah DNA umat yang apostolik itu tercetak. Gaya hidup umat Tuhan atau jemaat mula-mula, itulah sumbernya. Sehingga mereka itu jadi umat yang apostolik, mereka jadi murid-murid Kristus, bukan sekedar beragama Kristen. Tapi mereka jadi murid sejati. Dan itulah yang menyebabkan Anda lihat dalam Kisah Rasul 11. Mereka bukannya meninggalkan Tuhan, mereka bukannya kecewa sama Tuhan. Tapi mereka itu justru menjadi orang yang radikal. Nah kira-kira DNA seperti apa yang mereka miliki? Saya akan bagikan ada 3 poin. Kita buka sama-sama dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Kisah Rasul pasal yang kedua. Kita baca sama-sama di mulai ayat 41. Yang pertama mungkin kita baca mulai ayat 41 sampai 42. Kisah Rasul 2 ayat 41 dan 42. DNA dan budaya apa yang dihidupi oleh jemaat gereja mula-mula? Coba kita baca ya. Orang-orang yang menerima perkataannya itu, perkataan siapa ini? Petrus, memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira berapa ribu jiwa? 3.000 jiwa. Perhatikan ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Perhatikan kata-kata mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Jadi mereka itu komit sama 2 hal. Mereka itu kumpul tiap minggu di dalam ibadah dalam jumlah besar. Itu pengajaran rasul-rasul. Ibadah raya ini seperti pengajaran rasul-rasul. Tapi bukan hanya mereka itu hanya kumpul tiap-tiap minggu di tempat atau di bait suci untuk menerima pengajaran rasul-rasul, tapi mereka juga dikatakan bertekun dalam persekutuan. Katakan bertekun dalam persekutuan. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup, saya bacakan karena gak mungkin bisa keluarkan teksnya. Dikatakan mereka menggabungkan diri dengan saudara-saudara seiman, mengikuti pengajaran rasul-rasul, dan menghadiri persekutuan-persekutuan doa serta mengadakan perjamuan Tuhan. Dikatakan mereka menggabungkan diri dengan saudara seiman. Saudara, jadi DNA atau budaya yang pertama adalah, catat baik-baik, mereka itu hidup dalam komunitas. Katakan mereka hidup dalam komunitas. Saudara, gereja Mawar Sharon itu adalah gereja sel yang apostolik dan profetik. Katakan gereja sel. Dengan kata lain, saudara, identitas GMS itu adalah gereja sel. Apa maksudnya gereja sel? Kehidupan utama dari gereja itu terletak pada kelompok kecilnya atau kelompok selnya. Ibadah raya ini hanyalah celebration dari semua kelompok sel berkumpul setiap minggu lalu celebrate kebaikan Tuhan. Katakan amin. Jadi inti dari kehidupan kita itu berada di dalam kelompok sel. Nah itulah sebabnya hari ini kalau Anda datang di gereja ini, berjemaat di gereja ini, Bapak Ibu, kami akan mendorong Anda jangan cuma datang kebaktian. Karena kebaktian, kalau Anda cuma datang, sekedar datang di kebaktian, belum tentu Anda akan mengalami perubahan hidup. Kenapa? Karena orang-orang yang ikut KKR, ikut retreat, lalu menerima lawatan Tuhan dalam kebaktian, mereka mengalami perubahan tapi gak permanen. Setelah diteliti 90% mereka yang kembali ke dosa lama ternyata ditemukan mereka itu menjadi lone ranger atau mereka itu mencoba bertumbuh sendirian.
Sedangkan mereka-mereka yang perubahannya itu permanen, menetap perubahan hidupnya, itu adalah orang-orang yang hidup di dalam sebuah komunitas. Katakan amin. Jadi apa artinya hidup dalam komunitas? Kalau hari ini Anda berjemaat di tempat ini, pastikan Anda tertanam di dalam kelompok sel. Ada amin. Pastikan Anda tertanam di dalam kelompok sel, lalu Anda menjadi bagian dari keluarga inti dari kelompok sel itu. Jadi bukan hanya sekedar hadir dalam kelompok sel, tapi gak kenal sama siapa-siapa, menyendiri, gak connected sama yang lain. Saudara, Anda perlu datang lalu membangun hubungan menjadi bagian. Tertanam di situ, berkomitmen di situ. Katakan amin. Apa keuntungannya tertanam, saudara? Ketika Anda tertanam, saudara, akar Anda itu ini akan menguatkan akar Anda sehingga Anda itu menjadi orang-orang yang tidak gampang terombang-ambing oleh rupa-rupa angin pengajaran. Saudara, itulah pentingnya Anda hidup di dalam komunitas. Dan once Anda memutuskan untuk tertanam, di titik itu status Anda berubah. Status Anda berubah dari pengunjung menjadi murid. Katakan amin. Dari pengunjung menjadi anak. Ketika Anda memutuskan untuk komitmen, Anda memposisikan diri untuk menjadi murid atau menjadi anak di dalam sebuah rumah. Orang itu kalau datang di gereja itu punya beberapa tingkatan, saudara. Tingkatan yang pertama itu come and see. Di level ini biasanya level pengunjung, datang untuk melihat atau menikmati. Di level kedua itu dia beranjak lebih lagi, come and learn. Paling tidak dia itu datang untuk sudah bersedia untuk diarahkan. Katakan amin. Belum tentu loh orang yang datang di gereja itu mau diarahkan. Buktinya apa? Ada loh yang ngamuk-ngamuk gara-gara asyirnya minta bisa geser sedikit supaya kasih orang jalan. Disuruh pindah tempat duduk aja gak mau, apalagi diarahkan atau digembalakan. Saudara, belum tentu mau. Tapi orang kalau sampai di level come and learn, paling tidak dia sudah mau untuk diarahkan. Nah ini bagus, katakan amin. Di level yang berikutnya itu adalah come and serve. Datang untuk melayani, bukan lagi dilayani tapi datang untuk melayani. Di level terakhir, itu come and die. Bukan datang untuk mati bunuh diri, tidak. Tapi datang, aku hadir di sini, aku siap mati untuk kerjakan visi Allah di gereja ini atau di rumah ini. Di level ini itu anak, saudara. Katakan amin. Dia berani berikan lehernya untuk kerjakan visi Allah di dalam sebuah gereja atau di dalam rumah tersebut. Nah, Anda sampai di level mana? Dan semuanya ini Anda gak mungkin sampai di level terakhir kalau Anda pertama-tama tidak pernah mau memutuskan untuk tertanam dalam sebuah komunitas. Di dalam komunitas itu Anda akan dijagai. Saudara akan dijagai, saudara. Itulah sebabnya kenapa sih kok kita ini perlu menjadi anak? Simple, saudara. Karena ketika Anda menjadi anak, Anda menjadi bagian dalam sebuah keluarga, hidup Anda dijaga. Bagi Anda yang sudah ikut dalam CG, tanggung jawab Anda bukan sekedar hadir dalam CG, tapi Anda punya tanggung jawab untuk menjaga saudara seiman Anda. Katakan amin. Kita ini perlu untuk dijaga. Nah inilah yang dihidupi oleh gereja mula-mula. No wonder mereka itu punya DNA atau mereka itu punya budaya radikal sekali. Ternyata mereka hidup dalam komunitas itu, saudara. Mereka mewarisi kode genetik dari rumah itu. Mereka itu embrace nilai-nilai di dalam gereja itu. Kalau Anda berjemaat di sini, Anda perlu embrace nilai-nilai kita. Embrace value yang kita tinggikan di sini, yang kita hargai. Di titik ini, Bapak Ibu, ketika Anda menjadi murid, ketika Anda menjadi anak di sini, Anda akan mewarisi kode genetik rumah. Makanya ya, kalau Anda mau cek ya, Anda pergilah dari GMS dari Sabang sampai Merauke, ya di Jakarta, Anda akan merasakan spirit yang sama, DNA yang sama. Katakan amin.
Anda akan merasakan sesuatu yang sama. Itu namanya ketika Anda tertanam, Anda embrace, mewarisi kode genetik dari rumah. Amin. Bagi kita jiwa-jiwa itu penting. Ya, itu adalah nilai dari rumah. Yang kedua, saudara. Sebentar, sorry. Coba kita buka dulu Amsal 27 ayat 17. Amsal 27 ayat 17. Kita baca sama-sama ya ayat ini. Besi menajamkan, orang menajamkan. Kenapa Anda perlu hidup dalam komunitas? Karena di dalam komunitas ini Anda akan ditajamkan. Di dalam gereja, di dalam kebaktian seperti ini, Anda sulit mau ditajamkan. Besi menajamkan, besi, manusia menajamkan sesamanya itu adalah ini loh. Ketika Anda hidup dalam komunitas, Anda akan terima yang namanya impartasi kehidupan. Katakan amin. Itu namanya impartasi. Di situ ada inspirasi, ada orang-orang yang akan menolong Anda. Makanya penting hidup dalam komunitas itu ada 3 hal pentingnya. Catat baik-baik. Yang pertama, ada orang-orang yang akan mengkoreksi hidup Anda. Kita ini gak bisa tahu loh kesalahan kita. Jalan kita itu lurus di pemandangan kita sendiri. Sampai ada orang lain yang mengkoreksi, baru kita tahu ternyata ada noda di pipi kita. Itu namanya posisi blind spot. Coba Anda kalau ada noda di sini, bisa gak Anda lihat pakai mata Anda? Gak bisa, gak bisa. Kita butuh orang lain yang untuk kasih tahu, kecuali Anda lihat di cermin. Yang kedua, ketika Anda hidup dalam komunitas, hidup Anda itu terbuka di depan orang. Anda itu mempertanggungjawabkan hidup Anda di hadapan orang. Ada akuntabilitas. Beda loh, Anda pergi ke gym dengan personal trainer atau tanpa personal trainer. Kalau ada PT-nya, itu nggak ada ampun. Kalau memang itu jatahnya Anda harus lakukan 60 repetisi, saudara, Anda harus lakukan 60. Tapi kalau sendirian, kadang kita korting-korting, betul nggak? Aduh hari ini udah cukuplah 30 aja, besok datang ya udahlah cukuplah 5 kali aja. Tapi kalau ada PT, ada seseorang yang kita bisa memberikan jawab, kita nggak ada ampun. Ketika Anda hidup dalam komunitas, saudara, ada orang-orang yang menjaga hidup kita. Itu namanya akuntabilitas. Yang ketiga, saudara, yang pertama tadi apa? Menerima impartasi. Yang kedua, ada akuntabilitas. Oh sudah, ketiga ya. Yang ketiga tadi kita terima koreksi. Itu yang akan kita terima. Nah itulah sebabnya besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Dan saya tambahkan satu, ternyata saling menajamkan itu juga bicara soal gesekan atau konflik. Saudara, kenapa saya khotbahkan ini? Karena gini loh, murid itu motivasinya satu. Dia itu cari Yesus bukan hanya supaya kebutuhannya terpenuhi, tapi lebih mulia lagi, lebih tinggi lagi. Dia cari Yesus supaya dia ingin menjadi serupa dengan Yesus. Dan salah satu tempat terbaik untuk pembentukan karakter itu adalah berada dalam komunitas. Kenapa? Karena melalui komunitas, di dalam komunitas itu rawan terjadi gesekan dan konflik. Itu sebabnya Anda tidak boleh anti. Kenapa? Kalau Anda anti, Anda akan kehilangan kesempatan untuk karakter Anda bisa disempurnakan. Katakan amin. Karena untuk mempraktekkan kasih itu bukan di ibadah raya seperti ini. Karena di ibadah raya seperti ini itu nggak rawan gesekan, tidak rawan konflik. Konflik hanya terjadi waktu Anda rebutan parkir mungkin. Tapi di dalam CG atau komunitas, saudara ketemu yang namanya gesekan. Tapi jangan khawatir, gesekan itu adalah tanda dari kedekatan. Tanda dari pertumbuhan kedekatan. Nah itu gesekan itu kita nggak boleh anti. Karena 90% pembentukan karakter itu terjadi ketika kita meresponi yang namanya konflik dan gesekan dengan benar. Katakan amin. Jadi kita punya 2 pilihan. Ketika gesekan terjadi, kita punya 2 pilihan. Apakah kita menjadi pahit, bitter, atau menjadi better, menjadi lebih baik.
respon ada di tangan kita. So Anda jangan anti sama gesekan. Karena itu adalah tempat terbaik, CG adalah tempat terbaik untuk apa? Kita mempraktekkan kasih, kita menghidupi firman, dan kita apa? Belajar yang namanya mati terhadap diri sendiri. Itu letaknya di mana? Di CG. Betul atau betul? Ya kalau di sini semuanya kayak malaikat semua, betul ya? Tapi waktu di CG kita semua kelihatan aslinya, betul ya? Ada yang modelnya tipenya segitiga, ketemu sama yang modelnya kotak, ketemu sama yang segi 8, ketemu sama segi gak beraturan, ketemu sama yang model durian gitu ya. Kumpul jadi satu, gak nyaman. Tapi disitulah kita itu disempurnakan, yang masih banyak durinya ketika ketemu sama kotak dikikis durinya. Gitu ya. Akhirnya apa? Semuanya menjadi serupa dengan Yesus, dipahat atau dibuang sisi-sisi karakter kita yang buruk. Dan itu hanya terjadi hanya di sel group. Makanya kita gak boleh anti sama gesekan. Kita gak boleh alergi sama yang namanya konflik. Kalau kita bisa sikapi dengan benar, itu akan berimbas kepada perubahan karakter dalam hidup kita. Katakan amin. Nah, saya hari ini dengan cepat saudara, saya ini bagikan di semua 5 kebaktian tentang poin ini. Kenapa ada orang tidak mau untuk tertanam dalam komunitas? Alasan pertama, catat baik-baik, independen. Ada orang-orang itu merasa gak butuh orang lain untuk bertumbuh secara rohani. Kebenarannya adalah Anda tidak bisa bertumbuh tanpa orang lain. Anda tidak bisa bertumbuh sendirian. Dan biasanya menurut pengamatan, saudara, orang-orang yang punya sikap independen atau roh independen itu biasanya orang yang memiliki sesuatu yang lebih daripada orang lain. Biasanya ini adalah orang-orang yang pinter sekali, gitu ya. Atau orang-orang yang punya pencapaian yang luar biasa di luar sana. Atau orang yang terkenal, atau orang yang punya jabatan tinggi, mungkin pejabat atau apa, atau orang yang kaya. Nah ketika dibawa di gereja, biasanya mereka itu merasa gak butuh orang lain. Karena apa? Mereka sudah hebat. Ternyata kebenarannya adalah, siapapun kita, sehebat apapun kita tidak bisa bertumbuh tanpa orang lain. Itu sebabnya kalau Anda mau join komunitas, Anda perlu singkirkan dulu sikap independen. Katakan amin. Jadilah rendah hati dan berkata, aku butuh orang lain. Selama Anda merasa bahwa Anda bisa hidup sendiri, Anda gak mungkin akan masuk dalam komunitas. Saudara, yang kedua, perfeksionis. Katakan perfeksionis. Ada orang itu gak join dalam komunitas karena dia pilih-pilih dan cari komunitas yang ideal dan sempurna menurut dia. Anda gak bakal menemukannya. Ya, ada orang tertentu itu gak berkomunitas. Kenapa? Dia cari komunitas yang hanya Yesus dan malaikat yang bisa jadi anggota CG-nya dia. Gitu ya. Cari yang sempurna. Cari yang begini, begitu. Gak akan pernah menemukan, saudara. Karena apa? Tidak ada satupun orang yang sempurna. Tidak ada satupun gereja sempurna atau komunitas yang sempurna. Ada amin? Saudara, kalaupun ada gereja atau komunitas yang sempurna, begitu Anda masuk, langsung gak sempurna. Gara-gara Anda masuk. Betul atau betul? So, jangan perfeksionis. Ya, kebenarannya adalah di tempat di mana Tuhan letakkan Anda, di CG manapun, walaupun CG itu gak sempurna, gak ideal, itulah tempat terbaik untuk Anda bertumbuh yang Tuhan pilih untuk Anda. Sekalipun CGL-nya gak sesempurna Pastor Philip misalnya, sekalipun CGL Anda bukan Pastor Philip atau pastor atau siapa, tapi itulah yang Tuhan pilih. Berarti itu yang terbaik bagi Anda. Katakan amin. Belum tentu Pastor Philip yang terbaik bagi Anda untuk memuridkan Anda. Amin. Jadi jangan perfeksionis, saudara. Yang ketiga, trauma. Alasan ketiga mengapa ada banyak orang tidak mau join CG selain independen dan selain apa tadi? Ini efek dari khotbah 5 kali. Selain perfeksionis adalah trauma. Mungkin ada orang yang pernah dilukai, dikecewakan, pernah tergabung dalam komunitas dan dimanfaatkan di situ.
ya ditipu sama orang di dalam komunitas mungkin, ya atau mungkin pernah curhat sama pemimpin dan dibocorkan rahasia jadi rahasia umum, jadi gosip. Sehingga Anda takut untuk itu terjadi atau terulang dalam kehidupan Anda. Sehingga Anda mulai hari ini Anda menjauh dari komunitas. Saudara, jangan izinkan trauma mendikte pertumbuhan rohani Anda. Ada amin. Anda perlu Anda perlu menang terhadap perasaan trauma itu. Karena apa? Karena Anda perlu berkomunitas. Amin, saudara. Itu DNA yang dihidupi oleh gereja mula-mula. No wonder mereka jadi radikal. DNA yang kedua adalah mereka hidup dalam covering. Katakan hidup dalam covering. Hidup dalam covering itu artinya apa? Saudara itu mau menundukkan diri kepada seseorang yang ada di atas Anda. Kita baca ayatnya. Kisah Rasul 2. Anda masih bersama dengan saya, amin? Masih semangat? Ayat 43 sampai 45. Maka ketakutanlah mereka semua. Katakan ketakutan. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan mereka semua. Saudara, dikatakan ketakutan mereka semua. Ini ketakutan bukan teror. Mereka itu ketakutan karena ada wibawa ilahi yang dipancarkan oleh rasul-rasul atau kepemimpinan di sana. Lalu apa efeknya? Mereka hidup dalam persatuan. Dikatakan mereka tetap bersatu. Jadi apa poin di sini? Ini DNA kedua, catat baik-baik. Mereka hidup dalam covering rohani. Covering rohani itu maksudnya apa? Saudara, kalau Anda mau menjadi umat yang apostolik, Anda perlu menundukkan diri di atas otoritas seseorang yang ada di atas Anda, yang Tuhan letakkan di atas Anda. Bisa jadi itu seorang sponsor, kalau di dalam CG kita ada sponsor, ada CG leader. Dikatakan mereka itu ketakutan, itu berarti mereka menundukkan diri di bawah wibawa ilahi yang dipancarkan oleh kepemimpinan. Dan hasilnya persatuan, katakan amin. Kalau terjadi pemberontakan itu pasti ada ketidaktundukan. Nah, pertanyaannya, mengapa kita ini butuh menundukkan diri? Karena jiwa kita itu liar. Pada dasarnya kita itu nggak mau diatur, betul nggak? Pada dasarnya kita itu nggak mau diatur. Nah, itulah sebabnya Tuhan itu siapkan kalau Anda bergereja jangan cuma datang hari Minggu, tapi Anda perlu tergabung dalam komunitas dan Anda perlu berada submit di bawah covering rohani. Covering rohani itu adalah berada dalam pengayoman atau kepemimpinan seorang pemimpin. Karena apa? Itu adalah sarana untuk penundukan diri, karena jiwa kita itu liar. Yang kedua, karena semua jalan kita, itu di mata kita, itu lurus. Kita ini kalau nggak punya pemimpin, kita ini melenceng, kita nggak sadar. Kita makin menceng, nggak sadar, saudara. Melenceng, akhirnya satu kali kita terjadi kecelakaan, lalu kita keluar dari rencana Allah. Bersyukurlah kalau ada seorang pemimpin atau covering rohani yang mengkoreksi atau menegur hidup Anda. Karena apa? Karena tujuan dari covering rohani adalah memberikan Anda perlindungan. Katakan amin. Kalau Anda nggak ditegur, Anda akan melenceng, jatuh ke lubang, jatuh ke jurang. Rugilah kalau Anda itu punya covering rohani atau pemimpin rohani yang sungkan untuk menegur Anda. Kenapa? Karena kalau Anda ditegur, selalu apa? Sensitif. Bawaannya marah, bawaannya nggak terima. Kalau Anda ditegur, dikoreksi, Anda itu gampang apa? Gampang membela diri, nggak suka, saudara. Sehingga pemimpin-pemimpin yang di atasmu itu kalau mau negur, itu mikir ribuan kali. Mikir gitu ya. Sampai mereka itu sungkan. Sebetulnya yang rugi adalah kita, saudara. Kalau kita punya pemimpin, tapi pemimpin kita jadi sungkan negur karena terlalu menjaga perasaan kita. Kitalah yang rugi. Karena apa? Seharusnya kita ini bisa terhindar dari berbagai malapetaka. Karena jalan kita ini kita anggap lurus, tapi sebetulnya melenceng. Ujungnya itu maut. Ada banyak jalan disangka orang lurus, tapi ujungnya maut. Gara-gara apa?
kita tidak membuka diri kepada covering rohani. Kita nggak mau dikoreksi, kita nggak mau diarahkan. Bapak Ibu, saya tadi cerita nggak ya di sini? Baru beberapa hari yang saya cerita ya. Ya ini efek khotbah 5 kali saudara ya. Saya kemarin kan retreat ketemu sama Pastor Philip kasih address sebuah isu, kekurangan kamu itu di sini, Fuji gini. Nggak enak, nggak nyaman. Waduh, padahal gereja saya bertumbuh loh. Hari ini kami mengembalakan 10.000 jemaat. Sebelum pandemi, ya kami di angka 5.000. Setelah pandemi, kita bertumbuh 100% jadi 10.000. Tepuk tangan bagi Tuhan. Namanya manusia. Dikasih tahu kekurangannya di mana, koreksi yang membangun, nyaman nggak? Nyaman, ini aku bertumbuh, aduh. Tapi saya butuh itu, kalau enggak saya bisa merasa hebat dan sombong. Katakan amin. Kita semua butuh koreksi dan masukan. Karena enggak ada seorang pun kebal dosa. Enggak ada seorang pun kebal kesombongan. Enggak ada seorang pun yang sempurna tanpa salah. Katakan amin. Saya butuh, itu namanya covering rohani. Masukan dari pemimpin, koreksi dari pemimpin, itu yang memagari hidup saya atau menjaga hidup saya. Karena apa? Alkitab katakan, jalan orang itu benar di pemandangannya sendiri. Saya merasa jalannya bisa aja lurus, lempeng kayak gak buat salah, padahal udah melenceng. Siapa yang tahu? Pemimpin. Itu namanya covering rohani. Jiwa kita itu liar, bawaannya gak mau diatur. Betul atau betul? Gak enak kalau dikoreksi itu gak enak. Ya, ego kita kadang kesenggol. Nah, tapi itulah. Bayangkan kalau saya hidup tanpa pemimpin, tanpa covering. Bisa jadi saya mungkin gak berdiri di sini. Bisa jadi hidup saya udah liar. Bisa jadi saya udah keluar dari rencana Allah. Kita membutuhkan komunitas dan kita membutuhkan covering rohani. Katakan amin. Yang terakhir, saudara, kita baca di ayatnya Kisah Rasul 2. Kita baca di ayat 46 sampai 47. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saya bacakan versi firman Allah yang hidup. Setiap hari mereka bersama-sama berbakti di dalam bait Allah. Itu bait Allah itu berarti ibadah raya. Mereka bersekutu dalam kelompok-kelompok kecil di rumah-rumah mereka. Ini CG. Serta mengadakan perjamuan Tuhan dan makan bersama-sama dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Sambil memuji Allah. Semua penduduk kota itu menyukai mereka dan tiap-tiap hari Allah menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kenapa kok tiap-tiap hari Tuhan menambahi jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan? Karena poin yang ketiga, ini DNA yang mereka miliki. Mereka mengerjakan visi Allah. Katakan amin. Mereka itu menangkap amanat agung, go and make disciples. Dan mereka hidup dalam komunitas. Ya, mereka hidup dalam covering rohani. Dan yang ketiga, mereka hidup kerjakan visi Allah. Jadi mereka itu kumpul-kumpul, itu bukan cuma sekedar makan-makan, saudara. Mereka itu kumpul di bait suci, mereka kumpul di rumah-rumah mereka, walaupun mereka itu makan perjamuan Allah, mereka bersuka cita memuji Tuhan. Tapi mereka itu eksis, bukan sekedar kumpul-kumpul. Karena apa? CG itu bukanlah social club yang kumpul hanya untuk bersenang-senang saja. CG itu juga bukan Bible study, kumpul hanya untuk pendalaman Alkitab, gitu ya, saja gitu, tidak. CG itu juga bukan ini, care group, tahu care group? Care group itu dibuat untuk orang itu datang bisa curhat semua masalah mereka. Gitu ya. Nah, di CG kita bisa bersenang-senang, di CG kita bisa curhat masalah kita, di CG kita ini juga bisa sharing firman, betul ya?
Tapi tujuan itu semua, CG itu apostolik. Sifatnya apa? Nggak boleh kumpul hanya sekedar bersenang-senang. Atau nggak boleh kumpul hanya sekedar ajang curhat masalah. Kadang-kala di CG itu orang berlomba-lomba besar-besaran masalah. Waduh, gua kena pandemi ini. Aku kena pandemi ini. Gajiku turun. Pendapatanku menurun. Oh, kamu masih biasa pendapatanmu menurun. Gua bangkrut total, men. Tambah bangga. Tambah gede, tambah bangga. Gitu ya. Waduh, gimana bro kabarmu? Waduh, gua patah tulang. Wah, kamu masih mending lu patah tulang. Gitu ya. Gua udah copot tulangnya. Kadang kita di CG itu malah gede-gedean masalah, betul nggak? Lu belum seberapa, ya gua masalahku lebih gede. Saudara, itu kalau care group, jadi ajang gede-gedean masalah. No, CG bukan itu. Sekalipun di CG kita bisa sharing, curhat masalah kita. Kita bisa bersenang-senang, tapi kita ber-CG, tujuannya eksis di situ, itu karena bersifat apostolik dan profetik. Artinya apa? Keberadaan kita itu diutus untuk memenangkan dunia. Kata apostolik itu artinya diutus. Bersifat profetik itu menyuarakan kebenaran Allah. Kita memberitakan Injil. Kita memberitakan kekudusan kepada dunia ini. Kita memberitakan kehendak Allah bagi dunia ini. Menjadi penyambung lidah Allah. Itu bersifat profetik kenabian. Ada amin? Saudara. Jadi, kena murid-murid. DNA-nya gereja mula-mula, no wonder ketika mereka sampai ke Antioquia pun mereka itu memberitakan Injil. Walaupun mereka berada di dalam tekanan atau mereka mengalami persoalan hidup yang banyak. Karena apa? Mereka hidup untuk kerjakan visi. Saudara, hari ini kita punya visi apa saudara? Jiwa-jiwa. Satu-satunya cara kalau Anda mau bergereja, jangan cuma datang di gereja untuk supaya kebutuhan Anda terpenuhi. No. Kalau Anda mau tertanam di sini, tertanamlah dan adopsilah visi rumah ini, visi gereja lokal ini menjadi visi Anda. Jangan cuma sekedar datang ke gereja atau menjadi orang kebanyakan come and go. No. Kalau hari ini Tuhan tempatkan aku di gereja Mawar Sharon. Kalau ini adalah gereja pilihanku, aku menolak untuk menjadi orang yang cuma sekedar datang kebaktian. Tapi lebih dalam lagi, aku mau join dalam komunitas, hidup dalam komunitas. Aku mau bersedia menundukkan diri dalam sebuah covering rohani. Dan ketiga, aku adopsi visi rumah ini, visi gereja lokal ini menjadi visiku. Aku akan kerjakan visi Allah di sini. Katakan amin. Nah sekarang, tantangan terakhir sebelum kita tutup. Bolehkah saya tahu berapa banyak di antara Anda yang sudah ikut CG angkat tangan? Bolehkah yang angkat tangan ini bangkit berdiri? Yang belum ikut jangan berdiri daripada Anda berdosa, berbohong. No. Yang sudah ikut CG bangkit berdiri. Wow, kita berikan tepuk tangan ya. Bolehkah saudara yang berdiri-berdiri ini jadi kepanjangan tangan dari Gereja Mawar Sharon untuk memberikan form Connect Me dari para petugas yang berbagai baju biru ini untuk menyerahkan kepada mereka-mereka yang masih duduk. Ya, bagi Anda yang duduk, jangan merasa terhukum, terhakimi, tidak. Ya, tapi kami ingin mengundang dan menyambut Anda untuk tergabung dalam komunitas kami, menjadi bagian dari gereja lokal, menjadi bagian dari keluarga rohani. Dimuridkan di situ supaya Anda menerima covering rohani dan kita hidupi visi sama-sama. Sudah? Saya akan memberikan waktu beberapa saat sampai semuanya menerima. Kalau Anda sudah terima, Bapak Ibu, tanpa paksaan, ya kami nggak memaksa, tapi bagi Anda yang belum berjemaat dimanapun, kami berharap Anda bisa mengisi form tersebut, tuliskan nama, alamat, nomor handphone yang jelas, lalu pulang dari kebaktian ini, kembalikan kepada petugas yang berbaju biru. Kami rindu Anda menjadi bagian dari komunitas Connect Group kami. Mari kita bertumbuh sama-sama, katakan amin. Kalau Anda masih bingung, ya, Anda juga bisa ambil gadget Anda bisa tag barcode yang ada di sini, di tag begini aja, di foto begini, di tag. Oke, mana ini? Oh, sebentar kena ininya, oke. Nah, keluar Anda bisa langsung masuk ke link yang ada, Anda bisa submit nama alamat Anda.
nomor handphone Anda. Saudara, saya ingin berterus terang kepada Anda. Saudara, bagi Anda yang belum tergabung dalam Connect Group, saya tahu mungkin beberapa di antara Anda pernah ada yang mengalami trauma. Jangan izinkan trauma mendikte pertumbuhan Anda. Katakan amin. Kalahkan trauma itu. Mungkin ada orang-orang yang juga merasa, aku butuh gereja yang sempurna. Aku takut kalau nanti ketemu sama CG nggak sempurna. Saudara, yang Anda butuhkan bukanlah gereja yang sempurna atau komunitas CG yang sempurna. Yang Anda butuhkan adalah sikap yang benar. Ada amin? Jadi sign up. Yang ketiga, mungkin ada orang-orang yang merasa, aku bisa bertumbuh sendiri. Kebenarannya adalah tidak ada orang bisa bertumbuh sendiri. Anda butuh orang lain. So, pulang dari tempat ini jangan ditunda. Ini adalah kehendak Tuhan. Saya wakil Allah, saya berani bahwa ini adalah kehendak Allah. Saya berani berkata bahwa ini adalah firman dan kehendak Tuhan. Pulang dari tempat ini, jadilah pelaku firman. Jangan ditunda. Karena iblis setan tidak mau Anda tergabung dalam komunitas. Kalau Anda tunda, nanti setan akan memberikan pikiran kedua untuk membatalkan niat Anda. Langsung sign up, tuliskan nama alamat Anda, izinkan kami memfollow up Anda. Kami pastikan satu hal, kami bukan gereja sempurna, ya, tapi di komunitas kami, sekalipun nggak sempurna, di situ ada Kristus. Amin. Oke, tepuk tangan bagi Tuhan. Dalam hitungan ketiga, saya minta teman-teman seluruh jemaat GMS Surabaya Timur, kita akan berikan sambutan yang terhangat yang kita bisa berikan. Kita akan sorakan welcome home, dan kalau bisa setelah welcome home Anda keluar dari bangku Anda, kasih salam, selamat datang, ya, selamat bergabung, ya, atau ucapan kalimat-kalimat berkat kepada mereka-mereka yang masih duduk. Are you ready? Semua siap? Anda bisa ambil posisi, Anda boleh ambil posisi gitu ya, membalikan badan, melihat kepada orang-orang, atau menyamping, atau apa. Dalam hitungan ketiga kita akan berikan salam terhangat untuk mereka. 1, 2, 3. Welcome home. Kita berikan tepuk tangan buat mereka. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur.